brand yang kuat itu adalah yang punya ciri khas. Iya. Lalu dia konsisten dan dia relevan. Nah, pertama ciri khas. Jadi Indonesia sebagai negara yang baru ya harus punya ciri khas. Nah, Bung Karno sebagai bagian dari Indonesia, pribadinya dia sendiri juga harus punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Ya baik verbal, baik visual, dia ciptakan semuanya. Menciptakan ciri khas. Indonesia ini kan bisa dikatakan negara baru kan yang lahir tahun 45. Sebelumnya nggak ada kan. Nah, sebelumnya kan kita kedaerahan sifatnya. Ya, kita itu sangat beruntung sekali punya bahasa Indonesia. Negara-negara lain itu belum tentu gitu. Lahir sebuah negara terus punya bahasanya sendiri. Seorang pemimpin itu harus berasal dari rakyat. Wah. Pas banget ya. Pas banget berarti. Jadi sebenarnya memang ada poin itu. Ada poin Poin representasi. Apa yang dia pakai adalah representasi dari rakyat. Maka dia memperjuangkan rakyatnya dengan representasi dari peci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarif di podcast RKP Rumah Kebangsaan Pancasila. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu praktisi branding dan koordinator Soekarno Way, sekaligus juga dosen. Kita sambut saja Pak Kirasef Agung. Selamat datang Pak. Sebelum kita mulai podcast kali ini, kita akan sampaikan salam nasional. Salam nasional merdeka. Oke, Pak Agung. Ya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Baik. Sibukannya sekarang ini apa? Kesibukannya sekarang lebih pada ngedosen, ya. Ngedosen. Kita juga karena praktisi branding, kita ada beberapa klien untuk dibuatkan digital brandingnya. Dan selain itu kita juga untuk kegiatan sosial berkaitan dengan kebangsaan itu dengan Soekarno Way. Soekarno Way. Ya. Oke. Pak Agung boleh diceritain sedikit nggak nih untuk teman-teman kita sampai sejauh ini Pak Agung udah ngapain aja sih? Untuk apa? Untuk di Soekarno Way. Oh, oke. Jadi di Soekarno Way ini kegiatan yang sebenarnya mengajarkan ajaran-ajaran Bung Karno istilahnya ya. Okay. Atau menjelaskan kepada publik nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno terhadap bangsa ini gitu ya. Dan kita di situ juga ada Bapak Rusdi Hussein, sejarawan senior, dia juga terlibat di situ, dan beberapa teman-teman yang lain seperti Mas Sigit Aris, dia seorang diplomat dan dia penulis 6 buku Soekarno, dan beberapa teman-teman yang lainnya yang memang dia berkecimpung dalam dunia atau pembicaraan tentang Soekarno gitu ya. Kayak saya tahu kan Pak Agung ini kan sebagai apa ya, salah satu orang yang menggemari Bung Karno lah ya, yang menggemari Bung Karno. Bisa diceritain nggak sih kenapa sih sampai begitu gemarnya Pak Agung ini sama Soekarno? Oke, nah ini menarik nih ya. Istilah menggemari ini adalah istilah umum. Orang banyakkan menjadi penggemar atau fans gitu ya. Fans dari siapa nih gitu ya. Tapi dalam kasus ini saya di sini bukan sekedar menggemari gitu ya. Kalau menggemari ada kesan fanatisme gitu ya. Fanatisme akhirnya menjadi kultus individu gitu. Nah, kita menempatkan pada posisinya di sini. Jadi istilah menggemari Soekarno bukan pada kultus individu, tapi pada ajaran-ajaran Bung Karno, pada value-nya Bung Karno. Jadi nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno, kalau Bung Karno sendiri mengajarkan bahwa ajaran Bung Karno itu seperti halnya agama membawa ajaran. Itu Bung Karno bilang begitu dalam pidatonya. Kenapa begitu? Karena ajaran-ajaran Bung Karno itu, Bung Karno memberikan ajaran kepada bangsanya ini, itu ya atas dasar ajaran agama, dari nilai-nilai agama, lalu diajarkan kepada bangsanya. Maka ajaran Bung Karno mengatakan seperti halnya agama membawa ajaran, gitu kira-kira. Jadi berarti bukan fanatisme buta gitu ya. Kita melanjutkan
nilai-nilai, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Bung Karno. Buat apa? Ya buat bangsa ini, supaya bangsa ini nggak perlu gali-gali lagi. Betul, sekaligus memperjuangkan Memperjuangkan supaya bangsa ini tahu akar sejarahnya, sehingga bangsa ini menjadi kuat. Kalau bangsa ini kita nggak mengesampingkan sejarah, ya kita kehilangan jejak. Karena sejarah ini, kalau kita untuk menguasai masa depan, ya kita harus tahu sejarahnya. Betul. Kalau kita ibaratnya sejarah itu, kalau kita mau melamar kerja, sejarah itu kayak kurikulum vitae. Orang mau melamar kerja, mana kurikulum vitae-nya? Nggak ada. Ya iya, kamu betul. ntar jadi apa gitu? Susah. Iya. Nah inilah sejarah. Iya. Apalagi ini bangsa gitu, sejarah bangsa yang panjang. Berarti itu Dari artinya zaman kan memang Sriwijaya, iya, Majapahit dan sebagainya. semuanya memang harus paham sejarah gitu kan. Iya. Itu artinya itu gitu. Iya. Sejarah ini memang Semakin harus paham dipahami. sejarah, semakin kurikulum vitae-nya ini semakin jadi kuat. Jadi kuat Iya. karena kita paham sejarah. Karena paham sejarah. Oke. Itu keren banget berarti. Iya. Pak Agung ini memang sudah paham betul lah ya. Ya, Bisa dibilang gitu nggak nih, bukan Pak? berarti paham betul. Bukan lah. berarti paham betul ya? Kita belajar lah. Oke, kita sama-sama belajar lah, Pak. Sama-sama Untungnya ada Pak Agung di sini bisa buat saya belajar sama teman-teman yang ada Ya, di. sama-sama belajar. Saya juga belajar juga. Berarti sama-sama belajar ya, Pak? Belajar di sini Oke. gitu. Keren banget Pak Agung ya. Pak Agung nih, saya coba mau tanya satu pertanyaan sama Pak Agung. Kan kalau kita tahu nih ya, Bung Karno ini kan bisa dibilang apa ya? Ingat Indonesia, ingat Soekarno. Ya. Ya bisa Tidak dibilang bisa kayak gitu ya. dilepaskan. Nggak bisa Bicara dilepaskan. Indonesia ya bicara Soekarno. Oke, kita sepakat Pak. Yang saya mau tanya, apa sih yang membuat Bung Karno sampai saat ini tuh menjadi apa? Center of attraction atau rujukan lah. Apa sih yang membuat Bung Karno itu sampai sekarang bisa menjadi rujukan? Rujukannya ya. Karena namanya arsiteknya Indonesia itu ya Bung Karno. Ya dengan teman-teman yang lainnya lah gitu ya. Tapi Bung Karno adalah salah satu arsitek bangsa Indonesia. Ya namanya arsitek ini kan yang membuat pondasinya ya, yang membuat dasar-dasar nanti bentuknya nanti mau buat rumah gitu ya, pondasinya harus seperti apa, bentuk rumahnya seperti apa, nanti kacanya model seperti apa, atapnya seperti apa. Ya arsiteknya salah satunya adalah Bung Karno gitu. Bung Karno adalah, karena mungkin latar belakang Bung Karno sendiri sebagai seorang arsitek ya, sehingga ketika dia membangun bangsa ini, ya dia juga berpikiran sebagai seorang arsitek juga yang membangun rumah atau membangun gedung gitu ya. Ini ibaratnya kalau dalam sebuah perusahaan gitu ya, itu ada blueprintnya. Blueprint. Ya, ada oke. blueprintnya. Berarti dia sebagai blueprintnya ya. Iya, dia membuat Indonesia itu Yang membuat nanti bentuknya seperti apa sih? Nah itu betul. Itu Bung Karno yang membuat seperti itu. Tentu dibantu oleh teman-teman seperjuangan yang lainnya gitu ya. Jadi bukan Bung Karno seorang diri. Bung Karno juga nggak mau gitu ya. Tentunya juga dengan rakyat Indonesia sendiri. Dengan rakyat dong. Indonesia semuanya. Iya, semuanya juga ikut serta untuk membangun negara Indonesia. Negara Indonesia ini. Ya. Pada saat dahulu ya masa penjajahan. Jadi menjadi sebuah identitas sendiri. Indonesia ini kan bisa dikatakan negara baru kan yang lahir tahun 45. Sebelumnya nggak ada kan. Nah sebelumnya kan kita kedaerahan sifatnya. Ya kita itu sangat beruntung sekali punya bahasa Indonesia. Negara-negara lain itu belum tentu gitu. Lahir sebuah negara terus punya bahasanya sendiri. Belum tentu loh. Bahkan di Indonesia aja ada banyak tuh bahasanya. Ada bahasa, banyak bahasa daerah macam-macam. Tapi muncul loh bahasa Indonesia. Tapi bandingkan kayak di India. Iya. India emang punya bahasa India satu-satunya gitu kan, nggak ada. Dia ada bahasa-bahasa daerah-daerahnya kan. Dan dia juga ada bahasa Inggrisnya yang menjadi bahasa ibaratnya pemersatu lah ya untuk komunikasi biar nyambung Bahasa gitu ya. kedua kali ya. Iya, bahasa keduanya mungkin ya. Tapi nggak tahu di India itu dia menggunakan bahasa India itu dari suku apa atau apa gitu ya. Tapi bahasa Indonesia ini kan dari campur-campur lah, ibaratnya kayak gado-gado lah gitu ya. Ada Portugisnya ada, Belandanya ada, Inggrisnya ada, ya kan, asingnya ada, Sampai jadi daerah satu ada, bahasa Arabnya itu ada, ya. sampai jadi bahasa. Kita beruntung sekali Beruntung banget punya ya. bahasa Indonesia. Oke. Dan itu kan memang dari sekian banyak pulau Indonesia gitu kan, Iya. bisa jadi satu bahasa yang bahasa Indonesia nih Iya. gitu. Berarti itu kan salah satu yang wah juga gitu. Kok bisa Iya. sih semua pulau-pulau kecil segala macam itu
bisa jadi satu bahasa gitu, pegang satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Ini persatuan dari sisi bahasa. Dan Bung Karno pun melihat pulau-pulau ini sebagai lambang persatuan. Kenapa? Bukan lambang perpisahan loh. Iya. Meskipun dipisahkan oleh laut. Dipisahkan. Tapi pulau-pulau ini sebagai lambang pemersatu bangsa. Betul. Jadi bayangkan kita pulaunya terpisah, ada Jawa, ada Sumatera, itu kan kepisah sama laut. Tapi paradigma Bung Karno dan orang-orang tahun 45 itu berpandangan bahwa kita itu satu ras lah, ibarat ras apa? Ras Indonesia. Dan belum selesai, kita baru mulai tahun 45 ada nama Indonesia. Makanya pentingnya keindonesiaan ini. Keindonesiaan itu apa? Ya hal-hal yang sifatnya ciri khas Indonesia. Contoh misal di dalam arsitektur. Di dalam arsitektur, apa sih arsitektur Indonesia? Apakah rumah gadang? Apa rumah Jawa? Apa rumah Bali? Rumah Bali, rumah gadang, rumah macam-macam lah gitu ya. Itu adalah bagian dari Indonesia, tapi dia bukan arsitektur Indonesia. Arsitektur Indonesia ya harus diciptakan. Maka ketika setelah tahun 45 mungkin 50-an lah ya. Itu Bung Karno berusaha untuk menciptakan identitas arsitektur Indonesia itu ciri khasnya kayak gimana sih? Nah, gitu contoh misalnya yang Bung Karno udah bikin itu seperti di Hotel Indonesia yang gayanya itu kotak-kotak gitu ya. Betul. Terus termasuk Istiqlal itu gaya arsitektur Indonesia. Nah, Istiqlal itu tidak Arab, tidak Inggris, mungkin tidak Jawa, tidak Bali, tidak mana-mana. Ya arsitekturnya ya itu Indonesia. Khas Indonesia. Itu baru dari satu sisi ya, arsitektur. Kita belum yang lain-lainnya. Sampai pada tari. Dulu Bung Karno menciptakan namanya tari lenso. Lenso itu pada zaman itu orang mengemari dansa, tapi Bung Karno nggak mau telan mentah-mentah dansa ditaruh di Indonesia, tapi ngambil dari dansanya orang Manado kalau nggak salah ya. Itu sebagai ciri khas Indonesia. Gitu. Dansa pun harus ada dari Indonesia juga gitu kan. Kode etiknya terus apa, pakemnya harus seperti apa. Betul. Karena Indonesia kan bisa dikatakan sebuah negara baru gitu. Jadi semua harus diciptakan dan itu belum selesai. Sampai saat ini? Sampai saat ini belum selesai juga. Belum selesai juga. Belum. Oke. Masih harus terteruskan. Ya termasuk batik akhirnya jadi ciri khas bangsa Indonesia kan. Itu ya bagus. Musik apa yang menjadi ciri khas Indonesia? Angklung. Nah, angklung kalau dalam zaman dulu tuh keroncong. Keroncong itu menjadi ciri khas musik Indonesia. Gitu. Itu semua jadi keindonesiaan itu harus semua sehingga kita bangga menjadi Indonesia. Nggak mencari-cari. Gitu. Bangga menjadi Indonesia. Pak Agung ini ternyata edukasinya luas sekali. Ya, belajarlah kita sambil belajar. Oke, kita sama-sama belajar. Ya, Pak Agung ini baru bahas sedikit aja udah melebar ke seni budaya Indonesia. Ini kan belum ada poinnya ya. Belum ada poinnya tapi Pak Agung keren banget gitu kan. Saya sekaligus mau nanya yang ketiga ini, Pak. Ini saya penasaran banget sama ini. Pada zaman dulu itu bagaimana sih cara Soekarno membranding dirinya gitu sampai dia tuh siapa sih yang nggak kenal Soekarno sekarang gitu, bahkan di negara manapun kenal gitu. Ya. Bagaimana sih caranya supaya seperti itu gitu? Bagaimana Bung Karno membrandingkan dirinya sendiri? Saya kurang ngerti ya. Zaman dulu Bung Karno udah mengenal istilah branding atau belum? Oke. Itu ya. Lebih ke pribadian mungkin ya? Iya, kepribadian. Nah, Bung Karno itu ibaratnya kalau sekarang bahasa umumnya apa-apa diatur. Oke. Cara makannya, cara duduk, cara difoto, semua diatur. Nggak ada yang asal gitu, nggak ada. Oke. Coba lihat foto-foto Bung Karno. Apakah ada foto-foto Bung Karno yang difoto untuk kepentingan publik, difoto secara wajah tampak depan? Ada nggak? Rata-rata Bung Karno itu untuk kepentingan publik, untuk dipajang-pajang kayak gitu, itu tampak perspektif agak miring dikit gitu. Oke. Nah, di fotonya seperti itu. Posisinya selalu seperti itu. Itu ada nilai apa tuh Pak di situ, Pak? Kenapa sih harus miring gitu? Dia orang yang tahu dia citranya akan keluar, akan bagus itu ketika difoto seperti apa. Fotonya agak miring kah, apa lurus, apa dari samping atau apa. Dia tahu. Jadi semua diatur ketika mau difoto sama wartawan juga dia diatur. Memang ada istilahnya
semacam kayak sandiwara gitu. Sandiwara. Tapi dia sandiwara yang dilakukan terus-menerus sehingga nggak terasa. Ya. Nah, Soekarno ini apa ya? Selain dari itu tadi pose foto mungkin ya, apa sih yang bikin orang tuh kayak oh, saya tahu Bung Karno gitu. Saya tahu nih Bung Karno gitu. Nah, ini hal yang mendasar ya. Ini kalau kita kembali ke branding dulu ya. Dalam ilmu branding menurut David McNally, David McNally itu orang ya ibaratnya memang dia konsentrasi di branding ya. Oke. Bahwa brand yang kuat itu adalah yang punya ciri khas. Iya. Lalu dia konsisten dan dia relevan. Relevan. Itu berlaku untuk secara umum. Ya, pertama ciri khas. Jadi Indonesia sebagai negara yang baru ya harus punya ciri khas. Nah, Bung Karno sebagai bagian dari Indonesia, pribadinya dia sendiri juga harus punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Ya baik verbal, baik visual, dia ciptakan semuanya. Menciptakan ciri khas. Pakai peci, Pakai pakai betul. baju putih. Terakhir-terakhir kan pakai baju uniform kayak tentara. Iya. Nah, gitu-gitu ya. Nah, itu menciptakan ciri khas sehingga mudah dikenalin. Kalau ibaratnya kayak komik itu Upin Ipin. Pernah nggak kita ngelihat Upin sama Ipin rambutnya gondrong? Betul, Pak. Nggak ada. Sehingga kita kenal oh Upin Ipin yang kayak gini. Iya, betul. Gitu. Berarti memang itu caranya ya. Caranya Cara untuk membranding dirinya gitu. komunikasi ke publik supaya orang lebih cepat mengenal. Iya, betul. Kalau dia ganti-ganti mulu, ibaratnya Upin Ipin nih ganti-ganti baju mulu yang ini orang nggak kenal nih Upin Ipin siapa. Jadi bingung juga gitu. Iya, Nggak ada betul. ciri khasnya. Jadi nggak ada ciri khas. Lalu yang kedua dia relevan. Relevan itu dia menjawab tantangan zaman, kebutuhan zaman itu apa. Kebutuhan Setelah zaman. itu dia konsisten terus-menerus, bukan cuman sebentar doang tapi enggak. Dia konsisten memperjuangkan apa yang akan dia perjuangkan. Nah, itu menurut David McNally ya, ada 3 personal branding yang harus kuat. Dalam konteks Bung Karno, kalau saya melihat ya Bung Karno mengambil istilah saya itu Pancakarno. Wes, ini saya juga pernah dengar Pancakarno. Ya, Pancakarno. Oke, ya. oke. Itu dari Boleh, Pak. penelitian saya ya. Iya. Ya, mungkin nanti audien bisa ngecek kembali. Ya, nanti gitu bisa dicek lah Bisa nanti. dicek Kita akan kembali. kasih linknya untuk mempelajari tentang Pancakarno. Iya, Pancakarno. Pertama, Bung Karno dalam membangun personal brandingnya itu ada panca. Panca itu kan 5 ya. Iya. Panca. Pertama, Objektif. beliau punya tujuan hidup. Oke, tujuan hidup. Objektif itu tujuan. Dalam hidup ya punya tujuan, mau kemana sih kita hidup? Iya. Ya kayak gitu, kita hidup asal hidup ya nggak ada tujuan ya udah kayak binatang jadinya kan, nggak ada tujuannya. Ya, karena kita punya akal, pikiran, jadi kita harus punya tujuan dan udah punya guideline-nya kan, udah sebagai orang beragama udah punya panduan. Ya, kalau di Islam ya ada Al-Qur'an gitu dan sebagainya, itu yang jadi panduan sehingga punya tujuan hidup. Nah, kalau Bung Karno pertama tadi punya tujuan hidup. Di dalam tulisannya kalau tidak salah tahun 66, Bung Karno menulis tentang dedication of life. Dedication of life, betul. Jadi dedikasi hidupnya. Kenapa yang membuat dia jadi bahagia? Itu yang pertama adalah mengabdi kepada Tuhan. Yep. Ya. Jadi apa yang dia lakukan karena konsepnya adalah mengabdi pada Allah. Ya, kalau mengabdi pada Tuhan, mengabdi pada Allah, itu kan dicatat. Betul. Ya, dicatat. Jadi nggak ada istilah capek. Itu karena itu semua dicatat. Ya, pengabdian pada Tuhan dulu yang pertama. Yang kedua pengabdian kepada Sesama. tanah air. Oh iya, tanah air. Tanah air karena kenapa Bung Karno ke tanah air ditempatkan kedua? Sebenarnya Bung Karno itu nggak terlalu ingin kedua, ketiga gitu-gitu ya. Termasuk kayak dulu ada yang memperbincangkan masalah Trisila atau apa gitu-gitu ya. Iya. Jadi enggak ini itu yang penting itu jadi satu kesatuan gitu. Pengabdian itu satu kesatuan. Pengabdian pada Tuhan, pengabdian kepada tanah air, pengabdian kepada sesama manusia pada bangsa Indonesia gitu. Nah, mengapa kepada tanah air? Mungkin karena tanah air ini kan kita dijajah awalnya. Awalnya dijajah. Jadi ini yang harus mengabdi pada tanah air, pada bangsanya yang ketiga. Itu. Nah, yang kedua itu adalah positioning. Positioning. Jadi Bung Karno memposisikan diri sebagai pribadi semacam apa sih? Nasionalis. Apakah dia seorang nasionalis? Iya. Apakah sosialis? Apakah agamis? Iya, betul. Apakah demokratis? Nah, keempat-empatnya yang tadi saya sebutkan ada semuanya.
Ada semuanya justru ya. Ada semuanya, dan itu tertuang di dalam namanya Pancasila. Pancasila itu semuanya ada. Itu sosialisnya ada, Islamnya ada. Maksudnya agama ya. Iya. Karena Bung Agama. Karno sebagai orang Islam ya dia menyebutnya sebagai Islamis gitu ya. Betul. Makanya dulu di tulisan-tulisan Bung Karno di DPR, ketika Bung Karno menulis tentang Islam, ada orang yang bilang bahwa oh Bung Karno pas sekarang jadi ini ya, sekarang kecenderungannya ke Islam, apa gitu-gitu. Iya. Ya nggak juga gitu kan, namanya manusia ya macam-macam gitu ya. Jadi kalau sebagai untuk kepentingan ke vertikal ya, ketuhanan, ya pasti bicara tentang ketuhanan. Untuk bicara ke masyarakatan ya ke sosial. Iya. Jadi menempatkan lah istilahnya. Betul. Menempatkan pada posisinya gitu. Itu yang Kedua. Yang ketiga ada apa ya? brand Ada atribut. brand atribut. Oke, itu masuk di ciri khas. Iya. Ya. Peci. Nah, tadi yang disebutin David McNally itu kan punya ciri khas. Ya. Oke. Nah, Bung Karno, jadi ini kalau kita seperti ngelihat film-film komik kayak Superman, dia merancang sendiri bajunya kan. Iya, betul. Nah, dia untuk orang supaya melihat Superman seperti apa, bajunya harus seperti apa, dia rancang sendiri kan. Nah, Bung Karno juga seperti itu, dia merancang bajunya sendiri. Peci. Apa nih yang cocok nih dengan kepribadian bangsa Indonesia? Betul. Jadi dia pakai peci, dia pakai jasnya pun nggak yang mewah-mewah, Nggak yang yang mewah, gimana gitu ya. Kenapa menggunakan peci? Peci ini menarik juga ya. Pada zamannya Bung Karno seorang mahasiswa intelektual, dan waktu itu banyak orang-orang Belanda yang kuliah kan sebenarnya hanya sedikit orang-orang Indonesia, kebanyakan orang Belanda ya. Dan Bung Karno menggunakan peci itu ditertawakan sama teman-temannya. Tapi sebelumnya Pak nih, saya mau nanya kalau peci itu awal dari mana Pak? Apakah dari Betawi atau? Nah, itu peci itu kalau dari katanya, kalau tidak salah ya, itu dari bahasa dari Cina ya. Dari Cina. peci ya. Oke. Tapi bentuknya sendiri itu kan mirip-mirip kayak topinya atau pecinya orang Turki ya. Iya. Cuman di Turki agak tinggi. Agak tinggi dia dia. pakai bludru karena kan Betul. sana dingin. Gitu. Dan penggunaan peci ini di Indonesia itu dulu banyak dipakai oleh rakyat pada umumnya. Itu rakyat pada umumnya, bukan kalangan elit ya. Tukang sate gitu-gitu. Makanya ketika Bung Karno sekolah pakai peci, itu dianggap, wah Bung, Anda seperti ini tukang sate aja. Nah, apa jawaban Bung Karno? Seorang pemimpin itu harus berasal dari rakyat. Wah. Pas banget ya. Pas banget berarti. Jadi sebenarnya memang ada poin itu. ada poin Iya, representasi. Apa yang dia pakai adalah representasi dari rakyat. Maka dia memperjuangkan rakyatnya dengan representasi dari peci ini, ciri khas pecinya ya. Ciri khas pecinya, oke. Semuanya baju, peci, mungkin ada tongkat, ada macam-macam. Tongkat itu menjadi mungkin salah satu juga ya. salah satu yang menjadi ciri khasnya. Jadi ciri khasnya dipilih macam-macam sehingga begitu ada tongkat orang ingat Bung Karno, ada peci orang ingat Bung Karno gitu. Betul. Kalau kita pergi ke luar negeri ada peci kayak gini, Soekarno gitu kan? Iya. Nah, Iya betul sekali, Pak. nah itu branding, ciri khas. Kalau David McNally itu punya ciri khas, gampang diingat. Kalau untuk tongkat sendiri, Pak? Nah, tongkat sendiri ini juga kan beda ya ketika orang berpidato atau apa menggunakan tongkat tanpa tongkat. Oke. Itu berbeda. Oke. Ya mungkin buat para politisi ataupun yang lainnya ketika pidato pegang tongkat dan nggak pegang tongkat itu pasti rasanya beda. Beda. Apa sih yang membuat beda, Pak? Ini kan menggenggam nih. Enggak. Ya, kalau secara apa ya? Secara efek terhadap genggaman ini kan rasanya semangatnya kan juga beda. Oke. Ya kan? Iya juga sih ya. Pidato dengan duduk begini atau dengan tegap pasti yang keluar akan berbeda kan? Betul nggak? Betul juga sih, Pak. Makanya Bung Karno segala-galanya diatur. Iya, terus. Jalannya juga mesti harus tegap. Dulu sempat ada Pak Eddie Ellison ya, saya kenal baik dengan Pak Eddie Ellison. Dulu wartawan istana. Oke. Nah dia pernah jalan-jalan di istana gitu, dia liatin kabel, tapi sambil duduk, jalannya sambil mungguk gitu. Lalu dipanggil sama Bung Karno, "Woi, jalannya harus tegap," gitu. Jadi suruh tegap gitu. Oke, saya tegap dulu, Pak.
Gitu. Jadi itu mempengaruhi. Jadi cara berpakaian terus sebagainya itu mempengaruhi orang terhadap apa yang keluar. Oke. Gitu. Kalau yang dipakai, yang diapa dan sebagainya itu enggak ini ya nanti akan beda gitu. Beda pasti. Oke, itu kan poin ketiga tuh, Pak. Ketiga yang Poin keempat ada kompetensi. Nah, kompetensi ini penting nih, banyak nih kalau di pendidikan-pendidikan ya dari istilah kompetensi Iya. gitu ya. Ya kalau orang bilangnya keahlian gitu ya. Keahlian, ya. Atau sebenarnya kompetensi itu skupnya bukan keahlian aja tapi lebih luas lah. Lebih luas. Jadi kompetensinya Bung Karno itu ya sangat banyak dan ini yang menjadi catatan buat audien nih ya, buat pemirsa. Bahwa Bung Karno itu segala-galanya ingin melakukan segala-galanya dengan yang terbaik. Prinsipnya terbaik. Oke. Dia mengambil dari namanya sendiri Su. Su. Su itu artinya terbaik. Dari bahasa mana tuh, Pak? Itu kalau saya bahasa Jawa ya Bahasa Jawa itu atau su. Sanskrit ya. Su itu artinya terbaik. Terbaik. Oke. Su itu terbaik. Su terbaik. Jadi dari namanya Soekarno, Su terbaik. Jadi dia melakukan segala sesuatunya itu serba terbaik. Coba kita perhatikan. Bangunan-bangunan yang dibuat oleh Bung Karno, ada nggak bangunan yang ecek-ecek? Semua bangunan yang diciptakan oleh Bung Karno, itu bangunannya kokoh, kuat, dan sebagainya. Oke. Baik pondasinya, baik materialnya, atau apa, itu dibikin ya benar-benar gitu. Nggak asal-asalan. Karena prinsipnya Bung Karno terbaik. Su. Soekarno. Nah, orang Jawa tuh dulu banyaknya namanya Su ya. Nah, Banyak, Su itu banyak. artinya terbaik. Oh gitu. Ini saya baru tahu juga nih. Ya, betul Oke. ya. Kompetensi. Kita Ya, lari ke poin kompetensi. kelima nih, Pak. Konsepsi Nah, itu yang Soekarno. suka dikatakan berkali-kali oleh Bung Karno. Konsepsi gitu. Kalau istilahnya Bung Karno konsepsi. Ya konsep. Konsep. Jadi Bung Karno menelurkan konsep-konsep baik konsep sebagai manusia maupun bentuk-bentuk gitu ya. Jadi konsepsi misalnya Bung Karno bikin yang namanya gerakan non-blok Oke, ya, gerakan atau non-blok. Asia Afrika. Iya. Bikin konsep itu. Hmm. Ketika Bung Karno bikin konsep Asia Afrika, nah Bung Karno udah nggak ada nih misalnya. Terus lalu orang membicarakan Asia Afrika, pasti mau nggak mau dia harus nyebut Bung Karno, betul nggak? Betul. Kalau dia bicara konferensi Asia Afrika nggak ada nama Bung Karno, kira-kira Asia Afrika nggak itu? Iya, karena siapa Nggak yang buat ada. gitu kan? Nah karena dia bikin konsep. Iya. Bicara Pancasila dibawa ke sana kemari, Bung Karno nggak diajak-ajak, Nggak mungkin. ini nggak bisa. Nggak mungkin juga, Nggak Pak. mungkin. Nggak mungkin juga. Ya kalau bicara Pancasila ya pasti bicara Bung Karno karena Iya. Bung Karno yang bikin konsep Pancasila. Iya, betul. Nggak bisa dipisahkan. Nah, ya tadi personal branding, Bung Karno menciptakan banyak konsepsi-konsepsi sehingga namanya dia makin banyak dikenal. Nah, bayangkan nih kita hari ini sedang bicara tentang Soekarno. Itu sudah berapa tahun setelah kematian beliau? Iya, setelah kematian ya. Sekarang kita ngomong nyebut nama Soekarno secara branding ya, secara oke. brand name lah ibaratnya. Nah, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta, setiap berapa jam sekali atau berapa menit sekali mereka menyebut nama Soekarno. Iya, betul. Terus ketika kita pergi ke luar negeri, kita misalnya ke Arab Saudi ada pohon Soekarno, berapa orang di sana yang nyebut nama Soekarno? Jadi nama Soekarno disebut-sebut terus setiap hari. Apakah setiap jam? Saya nggak bisa ngitung itu. Berarti artinya personal brandingnya kuat banget ya? Kuat, karena dia meletakkan konsepsi-konsepsi bukan pada skup lokal, keluarga, lokal, nasional, tapi internasional. Internasional. Oke. Jadi namanya itu tidak habis, tidak lekang dimakan zaman. Nggak akan lekang. Itu yang ditinggalkan gitu. Jadi orang mati kan meninggalkan apa? Jasa-jasanya kan. Oke. Nah, kalau gajah mati meninggalkan gadingnya. Gading. Nah, Bung Karno pernah menulis juga di situ bahwa ibaratnya dari sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi Bung Karno ingin memberikan banyak kemanfaatan di situ. Konsepnya di situ. Setuju. Berarti ini Pancakarno ini Pak Agung ini udah bahas jauh ya tentang Pancakarno ini ya. Termasuk di kampus juga ya.
belum banyak sih ini Belum karena kan ini ya nggak tahu ini ada mata kuliah apa kan nggak ada nih. Iya. Kalau di kampus kan saya juga nggak bicara tentang spesifik tentang Soekarno gitu ya. Artinya kalau toh mengajarkan mata kuliah brand management gitu ya kan Oke. sifatnya umum. Umum. Ada personal branding kan umum juga, nggak nyebut nama gitu. Jadi kalau bicara khusus spesifik kayak gini ya memang ya hanya di momentum kayak gini-gini aja lah. Iya. Itu artinya keren banget, Pak. Udah bisa membuat Pancakarno ini gitu. Ini kan satu konsepsi. Iya konsepsi ya. Mudah-mudahan Lima. bermanfaat lah. Mudah-mudahan gitu ya. bermanfaat. Nah, saya juga kemarin sempat mempelajari ini gitu. Apakah saya lihat, saya pelajari ini Pancakarno. Ternyata Pak Agung yang nulis. Oh nemuin di internet. Saya nemuin di internet ternyata Pak Agung yang nulis gitu. Ini kan wah ternyata ini orangnya gitu. Jadi saya tanya aja langsung sama orangnya gitu. Apa sih ini 5 poin ini apa sih gitu. Oke. Jadi sangat bermanfaat menurut saya. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan untuk semua teman-teman juga bermanfaat Ya. supaya bisa mempelajari tentang Pancakarno ini. Kang Agung nih. Pak Agung, sorry. Pak Agung, ini ada pertanyaan yang saya mau tanyain selanjutnya nih Pak. Ini nih kaitannya sama Pak Agung sendiri sih. Saya mau nanya nih, bagaimana sih Pak? Bagaimana sih cara pemimpin kita sekarang nih? Bagaimana sih seharusnya melakukan personal branding atau ya melakukan branding lah untuk dirinya gitu. Oke baik terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik nih ya. Wih, menarik juga. Oke. Karena pemimpin sekarang melakukan personal brandingnya Iya. dia gitu. Nah kebanyakan ya mohon maaf nih dalam tanda petik hanya pada tahap kemasan atau Kemasan. orang bilangnya pencitraan. Oke, ini. Padahal namanya branding itu dua-duanya sama, antara kemasan dan isi harus sama, Harus sama. jangan beda, harus seimbang. Kemasannya keren, isinya jelek, ya nanti nipu. Betul. Isinya bagus, kemasannya jelek. Berarti apa? Kalau isinya bagus tapi kemasannya jelek, nggak mau berbagi kan? Iya, oke. Nggak mau berbagi. Oke. Padahal kamu bagus loh, tapi kamu kenapa nggak ini? Ya ini Harusnya berarti seimbang. sama-sama kuat ya. harus seimbang. Iya. Isi dan kemasan harus sama nih. Betul. Jangan sampai jomplang. Hmm. Branding itu seperti itu. Ya banyak ya sekarang ya hanya pada tahap kemasan. Oke. Ya packagingnya doang yang diolah, tapi value-nya nggak diolah. Iya. Diharapkan value-nya ada, Iya value dan packagingnya sama. seimbang nih. Nah akhirnya ada integrasi di situ. Betul. Ucapan, kata-kata, perbuatan sama, penampilan udah sama, konsisten. Harapannya. Iya. Dan kalau yang dibangun hanya kemasannya saja, nanti lama-lama rakyat juga tahu, oh cuman kemasan doang nih. Iya, betul. Tahu. Rakyat juga bukan bodoh. Bangsa kita bangsa yang cerdas. Jangan bilang bangsa kita bangsa yang bodoh. Ya cuman kita dimiskinkan dan dibodohkan aja. Tapi pada aslinya bangsa kita bangsa yang hebat. Itu artinya dengan kedatangan Pak Agung di sini mengajak teman-teman RKP untuk tetap cerdas ya. Iya tetap cerdas. Dan memang bangsa kita bangsa cerdas, bangsa yang hebat. Iya. Kita menjadi bodoh, menjadi miskin karena dibodohkan, karena dimiskinkan oleh sistem. Itu kata Bung Karno. Kata Bung Karno. Iya. Kita dibodohkan dan dimiskinkan oleh apa? Oleh sistem. Iya, betul. Sistem itu yang membuat kita menjadi bodoh, menjadi miskin. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Ya berarti apa ya kita mesti membuat sistem sendiri yang kita bisa jadi lebih cerdas, lebih mandiri, lebih berdikari. Iya. Gitu. Oke. Saya sedikit mau nanya nih Pak. Ini agak di akhir. Saya mau nanya nih, kalau Soekarno Way itu apa sih Pak? Saya Soekarno penasaran Way. nih, saya penasaran dari Oke. Soekarno Way. Saya penasaran. Nah kesannya gimana kalau Soekarno Way? Kesannya? Kesannya ya, Soekarno Way ini kayak apa ya? Sesuatu yang mempelajari tentang apa? Kepribadian Soekarno mungkin? Iya. Saya kurang ini, coba. Iya, iya. Way itu kan jalan. Jalan, ya, ya. jalan. Berarti kalau istilahnya ajaran Bung Karno, jalan Bung Karno. Oke. Kita membawa gerbong ajaran-ajaran atau jalan Bung Karno. Itu, entah itu pendidikan atau apapun menggunakan gerbong itu. Oke. Lebih kepada edukasi berarti. Iya. Edukasi. Edukasi yang mempelajari tentang Iya, kembali mempelajari
ide-ide Bung Karno. Ide-ide Bung Karno. Ide-ide awal. Karena Bung Karno adalah arsitek Indonesia. Ya kita langsung nyari sumber primernya dong. Oke. Jangan yang nggak sumber primer gitu. Nanti boleh lah saya pelajari sama Pak Agung. Iya, boleh. Sebelum kita akhirin nih Pak, saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Gimana nih Pak ya di kondisi seperti ini gitu? Gimana sih cara bangun semangat lagi gitu untuk para pemuda Indonesia di masa sekarang nih, di masa COVID, di masa yang ekonominya lagi turun? Gimana sih Pak caranya Pak kita bangun lagi nih gitu? Semangat ya. Ya bangsa kita sebenarnya bangsa kreatif ya. Bangsa kreatif. Itu modal yang besar sebenarnya, bangsa kreatif. Jadi ketika bangsa kita sebagai bangsa kreatif, ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan tertentu, mestinya bisa menjadi kreatif. Oke. Gitu ya. Kalau zaman sekarang istilahnya collaboration ya. Kolaborasi. Bisnis itu harus kolaborasi satu sama lain di era digital. Yep. Nah, prinsip kolaborasi ini ya sebenarnya tidak jauh dengan gotong royong. Iya, Ya kan? Gotong royong itu kolaborasi sama. Kalau dulu istilahnya gotong royong, tapi kalau anak zaman sekarang kan istilahnya collab. Ya, dengan kolaborasi ini akhirnya satu sama lain jadi kenal. Ketika satu sama lain jadi kenal, timbullah namanya persatuan. Itu. Nah, persatuan ini, gotong royong ini, inilah yang membuat kita menjadi besar sebenarnya. Atau kolaborasi ini menjadi besar. Oke. Sehingga tantangan apapun ya bisa dihadapin bersama. Tapi kalau kita terpecah belah, ya mudah hancurnya. Mudah hancur. Iya, betul banget. Oke, Pak Agung. Oke, sip. Terima kasih atas kedatangannya di podcast Rumah Kebangsaan Pancasila. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton podcast RKP kali ini. Jangan lupa Bapak Agung juga punya YouTube channel ya? Ya, ada YouTube channelnya. Oke, jangan lupa nanti juga banyak edukasi yang disampaikan oleh Bapak Agung di salah satu YouTube channel ya. YouTube channelnya apa Pak? Namanya Kirasef Agung. Kirasef Agung. Mungkin nanti taruh di deskripsi. Nanti boleh kita taruh di deskripsi buat mempelajari tentang Soekarno dan lain-lain, banyak ya Pak. Nah, biasanya saya bikin podcast sendiri gitu ya, ngomong sendiri. Tapi ini kali ini banyak masukin video-video Soekarno karena saya nggak sempet gitu ya. Jadi yang penting keisi dulu. Nanti mungkin suatu waktu kita juga akan podcast sendiri juga gitu, ngomong sendiri di situ. Nanti bisa ajak-ajak teman-teman juga lah Pak. Iya, ajak teman-teman. Kolaborasi juga. Masuk dengan RKP ini ya. Oke, tentu. Oke, terima kasih Pak Agung atas kedatangannya. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, kita kasih salam nasional dulu Pak. Salam nasional, merdeka. Merdeka.